أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, ada saja pertanyaan yang diajukan. Akan tetapi, ini memang nyata. Ceritanya begini. Ada kejadian atau peristiwa akdun nikah di mana terjadi deal antara calon suami dengan calon istri. Nah, dealnya inilah yang mungkin kebanyakan orang berkata, iya kah? Masa sih? Tapi ini terjadi. Pasangan suami istri rupanya ada mengajukan syarat satu di antara yang lain itu, yaitu tidak ada hubungan intim setelah pernikahan. Padahal pernikahan itu ya kebanyakan orang ya salah satu di antara sekian tujuan besarnya adalah hubungan intim. Namun ini syaratnya tidak ada hubungan intim, mau menikah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hukum pernikahannya? Di mana ada syarat tidak ada hubungan intim. Ini menjadi perenungan bagi kita bersama-sama. Kalau kita bertanya, apa kira-kira motifnya? Tentunya macam-macam. Yang satu ini motifnya adalah karena warisan. Ada satu syarat dalam klausul berkas yang ditinggalkan oleh orang tuanya bahwasannya si A ini tidak akan mendapatkan warisan sepeser pun dari orang tuanya, kekayaan orang tuanya yang sudah meninggal kalau tidak menikah dengan si B. Padahal si A dan si B itu tidak saling mengenal. Padahal si A si B itu tidak saling mencintai. Ya, memang ada hubungan saudara. Si B pun sebagai laki-laki juga baik, solih, tergolong mapan. Itu yang terjadi. Lalu kemudian tertuang bahwa pernikahannya itu hanya untuk memuluskan urusan warisan. Bagaimana hukumnya? Atau ada masalah lain? Dipaksa mungkin, tidak ada faktor memuluskan dapat warisan. Akan tetapi memang ya karena dipaksa. Istilahnya zaman Siti Nurbaya begitu. Lakinya mungkin suka, tapi perempuannya yang tidak suka. Atau sebaliknya, perempuannya suka, lakinya tidak suka. Atau sama-sama tidak suka. Lalu kemudian pernikahan itu dalam bentuk mungkin birrul walidain, dan di situ ada klausul tidak ada hubungan intim setelah pernikahan. Atau juga kasus menutupi fitnah. Seorang wanita, dia itu mungkin sudah hamil. Allahumma sallimna. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan anak cucu kita. Maka untuk menutupi fitnah itu, lalu kemudian dinikahkan dengan seorang laki-laki. Di situ ada klausulnya, tidak ada hubungan intim setelah pernikahan. Karena pernikahannya hanya untuk menutupi fitnah, yaitu hamil sebelum menikahnya itu. Nah, bagaimana hukumnya? Kasus-kasus ini mungkin kita tidak tahu, tapi ini terjadi di tengah masyarakat, khususnya terjadi pada umat Islam. Pernikahan dengan syarat tanpa ada hubungan intim. Mari kita simak bagaimana para ulama menjabarkan hal ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Di dalam kitab Raudhatul Talibin dijelaskan bahwasannya fal madhabu annahuma ala halaini fal butlanu idza syarratatiz zaujatu alla yata'aha. Di dalam kitab Raudhatul Talibin disebutkan bahwasannya harus dilihat dari dua sisi. Kalau yang mensyaratkan itu istri, maka batal pernikahannya.
si manten perempuan yang mengatakan, aku mau nikah, tapi aku tidak mau melayani hubungan intim, maka pernikahannya batal. Wasihatu idza syarrata zaujatu alla yata'aha. Namun demikian, kalau yang mensyaratkan itu adalah manten laki-laki, pernikahannya tetap sah. Di dalam kitab Al-Majmu' juga dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, fa in kana syartu min jihatil mar'ati batalal aqdu. Kalau syarat tidak ada hubungan intim itu keluar dari lisan si wanita, maka batal pernikahannya. Batal aqdun nikahnya. Tidak ada pernikahan. Wa in kana min jihati zawji lam yabtulu. Tapi kalau yang mensyaratkan itu, oke, aku mau menikah dengan dia, akan tapi aku tidak mau menyetubuhi dia, tidak mau hubungan intim dengan dia setelah pernikahannya nanti, maka itu tetap sah. Artinya mensyaratkan tidak ada hubungan intim setelah pernikahan itu dilihat dari siapa. Kalau suami yang mensyaratkan, maka sah pernikahannya. Tapi kalau yang mensyaratkan adalah istri, akdun nikahnya batal. Tidak sah. Kita mungkin bertanya, kenapa? Setidaknya ada 4 alasan. Kok kalau perempuan yang mensyaratkan tidak sah akdun nikahnya, sementara kalau yang mensyaratkan tidak ada hubungan intim itu, si laki-laki tetap sah nikahnya? Pertama, alasannya wanita itu tidak terlibat dalam akdu nikah. Akdu nikah itu antara wali dengan manten laki-laki. Maka kalau yang mensyaratkan perempuan, ini joko sembung. Yang kedua, laki-laki itu kan akan memberi nafkah. Akan memberi nafkah. Sementara wanita itu akan diberi nafkah, menerima nafkah. Tentu gak boleh dong semena-mena yang diberi nafkah, yang menerima nafkah itu mensyaratkan tidak ada hubungan intim. Yang ketiga, hubungan intim itu hak suami, kewajiban istri. Hak suami, kewajiban istri. Maka dalam satu redaksinya, li'annahu haqqahu falahu tarkuhu wat tamakkunu 'alaiha. Terkait dengan hubungan suami istri, hubungan intim itu adalah hak laki-laki, kewajiban perempuan. Laki-laki boleh mengajaknya dan juga boleh untuk tidak melakukan itu. Yang keempat, yang terakhir, hubungan intim itu adalah wasilah. Wasilah untuk mendapatkan keturunan. Maka sekali lagi, syarat tidak ada hubungan intim itu sah nikahnya. Kalau keluar dari lisan laki-laki, tidak sah nikahnya, batal kalau itu keluar dari lisan perempuan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.